Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mengawali pembelajaran kita dengan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami karena Tuhan telah menyertai, memberkati kami penuh dengan kasih sehingga kami boleh ada hidup sehat hingga sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, setiap berkat yang telah Kau curahkan, setiap anugerah yang Kau berikan buat kami semua. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami semua di dalam perenungan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari ayat bacaan yang tidak asing bagi anak muda, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12, dan kalian pasti sudah hafal tentang ayat tersebut. Ayat ini sering menjadi ayat hafalan bagi anak-anak muda. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ada kata-kata yang bijak yang boleh mengawali perenungan pada saat ini. Demikian, Anda harus menjaga dan memelihara kepercayaan Tuhan ketika tidak berada dalam krisis. Jika menunggu sampai krisis melanda, Anda tidak akan memiliki sumber daya atau kedalaman yang diperlukan untuk mempertahankan iman yang baik. Kata-kata ini saya kutip dari pendapat J. Piper. Judul renungan pada saat ini, yang muda jadi teladan. Apa itu teladan? Teladan adalah sikap yang baik yang patut dicontoh. Lalu, apa hubungannya orang muda menjadi contoh, padahal orang muda itu identik dengan orang yang belum berpengalaman, pengetahuannya masih kurang, mungkin secara umur dibandingkan dengan orang seperti saya masih jauh di bawah saya, dan identik yang lainnya. Tapi orang muda dalam bacaan kita pada pagi hari ini harus menjadi teladan. Dan surat dari Paulus itu adalah untuk Timotius sebagai anak rohani Paulus. Tapi dalam hal ini Timotius yang muda itu diminta oleh Paulus untuk menjadi teladan. Dan tidak main-main, teladannya di sini harus diberikan kepada atau bagi orang-orang percaya. Jadi Timotius tidak hanya menjadi teladan bagi teman-temannya mungkin yang belum percaya, tetapi lebih dari itu adalah bagi orang-orang percaya. Saya yakin dan percaya tidak seorang pun ingin dipandang rendah atau diremehkan
termasuk anak kecil maupun anak muda. Tetapi tidak semua orang tahu bagaimana supaya dihargai. Ini yang perlu kita renungkan dan kita pelajari bersama-sama. Orang muda ingin dihargai tapi tidak mau menunjukkan sikap bahwa dia adalah orang seperti cara berpikir, cara bertindak orang dewasa yang patut dihargai. Harga identik dengan sebuah nilai atau kualitas. Kalau kita melihat bacaan di dalam hal ini, terutama adalah kualitas berhubungan dengan perilaku dan sikap yang patut diperhitungkan. Mengapa harus menjadi teladan? Coba kalian renungkan sebentar. Mengapa saya sebagai anak muda harus menjadi teladan? Yang pertama, supaya kita tidak diremehkan. Yang kedua, supaya apa yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh orang-orang, terutama tadi kalau kita melihat dalam bacaan adalah orang-orang percaya. Suatu contoh, maka kita harus menunjukkan meskipun kita masih muda, tetapi kedewasaan dari cara kita berbicara, kemudian perilaku yang lemah lembut, kita menunjukkan tanggung jawab kalau kita diberi tugas, kemudian kita memiliki prinsip hidup yang baik, kualitas hidup yang baik. Maka ketika posisi kita ada posisi yang seperti itu, dan kalian mampu mau mempertahankan, kita akan bisa menjadi teladan. Menjadi teladan adalah sebuah perintah. Jadi ini merupakan kata kerja, perintah mau tidak mau harus dilakukan. Adalah suatu keharusan, bukan menunggu nanti aja kalau aku sudah lulus SMA, nanti aja kalau aku sudah besar, nanti aja kalau aku sudah kuliah, nanti aja kalau aku sudah bekerja, atau lagi ndak mood, atau istilah sekarang mager, males gerak. Lah, seperti Paulus memerintahkan kepada Timotius, perintah itu juga berlaku bagi kita semua, terutama kalian yang pada saat ini disebut sebagai anak muda. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, jaga perkataan. Perkataan itu membawa pengaruh yang cukup besar. Artinya, ketika kita berbicara, itu dipikir secara matang. Manfaatnya apa, dampaknya apa di dalam kehidupan kita ataupun orang lain. Atau artinya sebelum berbicara kita harus dipikir-pikir dulu. Ya. Untuk itu ketika mungkin kalian berbicara lewat HP, WA ataupun yang lainnya, tunjukkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang punya pengaruh besar bagi orang yang membacanya. Untuk itu, sebelum mungkin, karena pada saat ini kita sering berkomunikasi lewat HP, lewat cara apapun, sebelum kalian itu ngeklik OK dan lain sebagainya, dibaca lagi berkali-kali sampai mungkin pengaruhnya apa bagi orang yang membaca kata-kata kita. Begitu juga kalau kita berkomunikasi secara langsung, maka kita, kalian sebagai anak muda harus bisa menjadi berkat. Yang kedua, dalam kasih. Apa yang dilakukan atas dasar kasih, yaitu
kasih kita ketika kita mau melakukan sesuatu karena kasih kita kepada Allah, juga kasih kita kepada sesama. Contohnya, menegur orang. Kalau itu kita dasarkan atas kasih Allah atau kasih sesama, akan teguran tersebut menjadi orang semakin baik atau membangun perilaku seseorang yang dulu tidak benar menjadi baik. Dan tidak hanya menegur saja, tetapi mungkin perlu ada solusi. Solusi yang kita tawarkan ketika orang itu berbuat tidak baik atau salah. Yang ketiga adalah menjadi teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan identik dengan tanggung jawab. Bagaimana dalam hidup kita bertanggung jawab kepada Allah dan sesama manusia. Anak-anak, seperti ketika kita sekolah jarak jauh saat ini atau BJJ belajar jarak jauh. Ini kita semua kalian harus mampu menjadi teladan bagi teman-teman kalian karena itu bagian dari kesetiaan kalian. Bagaimana kesetiaan kalian mengikuti pembelajaran, kesetiaan kalian mengerjakan tugas tepat waktunya, kesetiaan kalian mengirim tugas-tugas tersebut dalam ISS atau dalam bentuk yang lain. Yang ketiga adalah menjadi teladan dalam kesucian. Berbicara mengenai kesucian atau kekudusan, hidup sering orang itu menjadi hal yang tidak menarik begitu. Kayaknya yang harus hidup suci itu hanya hamba Tuhan atau orang-orang tertentu. Padahal hidup suci itu di sini terutama bagi anak-anak muda, menjaga kekudusan. Seringkali anak-anak muda menganggap bahwa dosa itu hal yang wajar. Ini tidak diperkenankan. Karena di dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 15-16 mengatakan, kamu harus kudus karena aku kudus. Aku huruf besar berarti Allah kudus, maka kita sebagai umatnya harus menjaga kekudusan. Hidup kudus memang sulit kalau kita tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, endingnya apa? Kesimpulannya apa? Dari renungan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Kita harus bisa menjadi teladan. Kalian harus bisa menjadi teladan dimanapun kalian berada. Di rumah, di lingkungan pergaulan, ataupun di tempat lain. Begitu juga dalam masa-masa pandemi pada saat ini, anak-anak. Kita harus menjadi teladan terutama dalam menjaga protokol kesehatan. Kita tetap sehat, kita tetap disiplin, kita tetap dekat kepada Tuhan. Ini kalian harus menjadi teladan dalam hal itu. Memang secara manusiawi kita tidak mampu, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan telah mengaruniakan pertolongan buat kita semua, memampukan kita semua untuk menjadi teladan. Kalau masing-masing kita generasi muda pada saat ini tidak mau menjadi teladan, maka ini menyangkut generasi bangsa kita. Apa yang terjadi nanti kalau kita tidak memulai dari sekarang? Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Sebelumnya tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Singkat, padat, tetapi biarlah memberkati kami semua, terutama kami yang pada saat ini mau mengikuti pembelajaran. Berkati kami semua anak-anak muda, jadikan kami mampu menjadi teladan terutama bagi orang-orang percaya, teman-teman di lingkungan kami. Secara manusiawi kami tidak mampu, tetapi melalui penyertaan-Mu Roh yang kudus akan memberikan kemampuan buat kami semua untuk menjadi teladan. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai kegiatan kami mau mengikuti pembelajaran dan biarlah masing-masing kami mampu menjadi teladan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin.